Ada masa dalam hidupku ketika harapan bukan lagi sesuatu yang menguatkan, tetapi sesuatu yang melelahkan. Bukan karena aku tidak ingin hidup lebih baik, melainkan karena aku sudah terlalu sering berharap dan terlalu sering kecewa. Setiap kali aku mengizinkan diriku membayangkan masa depan, bayangan itu selalu berakhir runtuh. Dan setelah sekian lama, aku berhenti berharap bukan karena putus asa, tapi karena ingin melindungi diri. Kehilangan harapan tidak selalu hadir sebagai keinginan untuk menyerah pada hidup. Seringkali ia datang dalam bentuk yang lebih sunyi. Keputusan untuk tidak menginginkan apa-apa lagi, untuk tidak terlalu berharap, untuk tidak terlalu peduli pada hasil. Awalnya terasa aman, tanpa harapan tidak ada kekecewaan besar. Tanpa mimpi, tidak ada rasa gagal yang menusuk harga diri. Hidup berjalan lebih datar, lebih terkendali. Namun pelan-pelan, aku menyadari sisi lain dari hidup tanpa harapan. Hari-hari memang berjalan, tapi tanpa arah. Aku melakukan hal-hal yang perlu dilakukan, tetapi tidak ada yang benar-benar kutuju. Aku bertahan, tetapi tidak benar-benar hidup. Di titik itu aku sadar, hidup tanpa harapan bukanlah kedamaian, itu mati rasa. Masalahnya, membangun harapan kembali bukan perkara sederhana. Aku tidak bisa begitu saja memaksa diriku untuk optimis. Setiap kalimat motivasi terdengar kosong, bahkan menyakitkan. Karena tubuh dan batinku masih mengingat bagaimana rasanya jatuh setelah berharap terlalu tinggi. Maka aku berhenti mencoba menghidupkan kembali harapan lama. Aku mulai membangun harapan dengan cara yang sama sekali berbeda. 1. Berhenti mendefinisikan harapan sebagai masa depan besar. Aku menyadari bahwa selama ini harapan selalu identik dengan gambaran besar. Keberhasilan, pemulihan, pencapaian, perubahan drastis. Dan setiap kali gambaran itu gagal terwujud, aku merasa seluruh harapanku hancur. Maka langkah pertama yang kulakukan adalah mengecilkan definisi harapan. Harapan tidak lagi tentang nanti hidupku akan lebih baik, tetapi tentang apa yang masih bisa kulakukan hari ini tanpa menyakiti diriku sendiri. Harapan berubah dari visi jangka panjang menjadi keputusan jangka pendek. Aku belajar bahwa harapan tidak harus membakar semangat. Cukup menjadi bara kecil yang tidak padam. 2. Membangun harapan dari hal yang bisa dikendalikan. Aku berhenti menggantungkan harapan pada hasil, karena hasil sering berada di luar kendaliku. Sebaliknya, aku mulai menaruh harapan pada proses kecil yang bisa kulakukan. Bangun pagi meski tidak antusias, menyelesaikan satu tugas sederhana, merawat tubuh sebisanya, tetap hadir meski hanya setengah tenaga. Harapan mulai tumbuh bukan karena keadaan membaik, melainkan karena aku memilih tetap hidup di tengah keadaan yang belum berubah. 3. Memisahkan harapan dari harga diri. Ini langkah yang paling penting dan paling sulit. Aku berhenti menjadikan harapan sebagai ukuran nilai diriku. Dulu, ketika harapan gagal, aku merasa diriku gagal. Sekarang, aku belajar berkata, harapan boleh gagal, tapi aku tetap bernilai. Ketika harapan tidak lagi memikul harga diri, ia menjadi lebih ringan, dan sesuatu yang ringan lebih mudah dibangun ulang. Pada akhirnya, aku menyadari bahwa harapan tidak perlu terasa besar untuk menjadi nyata. Harapan bisa sangat sederhana, keputusan untuk tetap melanjutkan hidup, meski tanpa keyakinan bahwa semuanya akan membaik. Aku berhenti menunggu hari ketika aku merasa optimis. Aku berhenti menunggu rasa percaya diri kembali. Aku berhenti menunggu kepastian. Sebaliknya,
aku mulai membangun harapan dari tindakan yang bisa kulakukan sekarang. Menjalani hari ini, menyelesaikan satu hal kecil, menjaga diriku sebisanya, dan tidak menyerah hanya karena masa depan belum jelas. Harapan tidak kembali karena aku yakin akan berhasil. Harapan kembali karena aku memilih untuk tetap bergerak, meski ragu dan lelah. Dan mungkin itulah inti dari membangun harapan kembali. Bukan menunggu rasa siap, bukan menunggu hidup berubah, tetapi memutuskan bahwa hidup ini masih layak dijalani satu hari lagi dan satu langkah kecil lagi. Bila renungan ini bermanfaat, silahkan like, share, dan subscribe untuk lebih banyak renungan singkat seperti ini.